Ini jadi pelajaran buat kita semua. Ini ada sebuah buku yang saya baca. Bagaimana Anda akan mencapai tujuan katanya. Kalau Anda sendiri tidak tahu kemana mau pergi. Itulah yang disebut cita-cita. Ternyata Allah itu punya jalannya yang sungguh luar biasa. Bukan 1001 jalan. Berjuta-juta jalan ketemu. Jadi dulu saya itu kan karena aktif di organisasi, sering berhayal, waduh, jadi bupati gitu ya. Suatu saat saya mau jadi bupati. Pemirsa Pantau Lampung, tim lebih dekat. Kali ini kita berada di kantor DPD RI Perwakilan Lampung. Kebetulan hari ini ada Bung Bustami Zainuddin, salah satu anggota DPD kita. Dan kebetulan barusan daftar lagi ya ke KPU. Ya. Nah, mungkin kita akan bercerita lebih jauh lah tentang Bung Bus ini, dari kecil hingga akhirnya sekarang pernah jadi bupati, akhirnya pernah dari bupati, akhirnya setelah sempat istirahat sebentar, ada kegiatan lain, sekarang jadi anggota DPD RI ya. Nah, gimana Bung Gus? Ya, alhamdulillah Mas Ishak. Jadi pemirsa Pantau, alhamdulillah ini saya hari ini baru saja dari KPU tadi, nyari berkahnya hari Jumat. Pas emang dipilih hari Jumat ya. Habis sholat Jumat, pokoknya kita cari hari baiknya lah. Dan ini untuk yang kedua yang saya akan jalani. Ya sebelumnya kan tahu profesi saya sempat 10 tahun jadi bupati, jadi wakil bupati di Waikanan, seperti itu. Dari bupati dulu kan belum pernah berkarir di politik sebenarnya, di dewan belum pernah ya. Apa bedanya dulu? Kalau dulu bisa langsung eksekusi, sekarang mungkin banyak nampung aspirasi ya gitu. Ya, jadi memang latar belakang saya sebelum jadi eksekutif bupati, dulu memang pengusaha. Jadi saya setelah tamat kuliah di Unila, latar belakang sih kuliahnya S1-nya pendidikan ya. Harusnya jadi guru ini. Guru ya. Tapi sempat jadi guru? Ya, hanya PKL lah ya. PKL, mau nggak mau toh. Kemudian saya coba hijrah ke Jakarta. Setelah bertemu dengan kolega-kolega di sana, akhirnya kita mimpin perusahaan bergerak di bidang properti. Di Jakarta? Di Jakarta. Dan proyeknya di beberapa tempat ya. Ada di Sukabumi, ada di Bandung, ada di Riau, Kepulauan Riau, dan banyak lah. Kita punya proyek itu lebih dari 30 lokasi ya. Se-Indonesia? Se-Indonesia ya. Paling jauh di mana itu? Ya, saya pikir yang di Riau ya. Yang di Riau sama Batam dan Dumai. Ya. Jadi memang Mas Ishak, saya ini dulu punya cita-citanya itu mau jadi tentara ya. Waktu Akabri. Jadi ayah saya dulu memotivasi saya, cuman dua, dia bilang nyuruh saya kalau mau jadi cita-cita itu. Satu, jadi guru atau jadi tentara, dia bilang. Saya tanya dulu sama ayah saya, kenapa kok agak beda harus gitu ini nih, tentara sama guru? Dia bilang, nah ini amal jariahnya gede katanya. Ngurus negara, ngurus orang banyak, amal jariahnya gede. Nah, akhirnya semuanya saya lakonin. Jadi pada saat saya SD, SMP, SMA begitu ya, memang saya sudah tekuni ke dunia itu. Saya hobi di pramuka, ya, kemudian aktif di organisasi. Kemudian saya tes Taruna Akabri. Oh, pernah juga ya? Ya, ini Pak Kapolri ini latihan saya nih, sama-sama di Magelang. Jadi tahun 88 itu saya Akabri, sampai 4 kali saya daftar Akabri. Jadi sambil saya kuliah, saya kebetulan dulu dari SMA 9 dapat PMDK ya. Satu-satunya laki-laki yang dapat PMDK itu cuma saya. Kami bertiga yang dapat PMDK. Dari sekolah itu? Dari sekolah SMA 9 tuh. Ada Profesor Buhani,
ada lagi namanya Esther, dia orang pertanian, satu lagi Sri Lestari. Jadi kami bertiga nih dapat beasiswa PMDK nih dari eksaknya. Terus saya sembari jadi mahasiswa, sembari ke Magelang tuh. Magelang ya. Jadi itu masih semester awal, semester awal. Tapi saya nggak beruntung lah yang pertama ya, nggak berhasil. Yang kedua nggak berhasil, yang ketiga nggak berhasil, yang keempat nggak berhasil. Karena mau memenuhi janji aja, mau jadi tentara. Tapi second opinionnya jadi guru. Maka saya dua-duanya saya pakai. Jadi saya pakai betul. Jadi saya harus tetap taat sama ayah saya nih. Jadi tentara saya lakonin, jadi guru saya lakonin karena pokoknya sampai mentok deh. Sampai 4 kali saya. 4 kali itu udah dianggap mentok lah. Ya? Mentok itu nggak ada lagi, umur nggak bisa toh. Sudah nggak bisa. Akabri yang umur 22 sudah tidak bisa lagi. Selesai itu kuliah. Saya selesai sarjana fisika, daftar wajib militer saya. Itu kawan saya udah kolonel tuh, Ahmad Yani namanya yang di wajib militer ya. Kalau yang Akabri ya Kapolri lah ya, Pak Sigit, Pak Iqbal. Kalau dari Lampung ini ada Pak Beni Ali, Pak Dwi Irianto, mantan Kapoltabes, Ahmad Ramadan ya. Ada juga Supriyadi. Itu letting-lettingan saya 88. Nah, dalam perjalanannya saya jalani terus semua. Nah, apa sih motivasinya? Saya itu mau ke tentara. Jadi dulu sederhana ya. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Ini ada sebuah buku yang saya baca. Bagaimana Anda akan mencapai tujuan katanya. Kalau Anda sendiri tidak tahu kemana mau pergi. Itulah yang disebut cita-cita. Ternyata Allah itu punya jalannya yang sungguh luar biasa. Bukan 1001 jalan. Berjuta-juta jalan ketemu. Jadi dulu saya itu kan karena aktif di organisasi, sering berhayal, waduh jadi bupati gitu ya. Suatu saat saya mau jadi bupati. Kalau dulu kan jadi bupatinya harus jadi dari tentara. Iya dong, Lampung ini kan tentara semuanya, harus kolonel senior kan. Nah, saya pikir saya dulu suatu saat saya akan jadi bupati seperti bapak. Saya ingat betul dulu Pak Dul Hadi, saya karena hobi pramuka kan. Kemudian Pak Gumbira gitu ya. Jadi saya suka hadir-hadir di upacara itu, saya suka jadi komandan masalahnya. Saya cuma mimpi suatu saat saya akan jadi bupati seperti Anda. Makanya dulu maunya jadi tentara itu. Di perjalanannya, Masya Allah, saya turutin nih mau ayah saya. Kebetulan beliau sudah wafat waktu saya kelas 1 SMA ya. Jadi saya ini anak yatim sejak SMA nih. SMA ya. Jadi pada saat perjalanan itu saya ikutin tapi dua-duanya. Saya jadi guru juga, tapi cita-cita saya jadi tentara juga saya jalani. Karena saya juga punya mimpi untuk jadi pemimpin seperti itu. Jalan barengan ini. Nah, apa yang terjadi? Saya tidak jadi nih Akabri. Guru juga enggak akhirnya. Guru juga tidak. Tetapi karena tadi cita-cita itu sudah saya patrikan, saya sudah tancapkan di atas langit sana, gantungkan cita-cita setinggi di langit supaya kalau dia jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang, kata Bung Karno kan. Nah, itulah yang terjadi. Saya selesai kuliah, saya mau jadi pengusaha. Oke. Sembari saya ikut partai politik. Oh, waktu pengusaha itu sudah ya, jadi saya jadi pengusaha di Jakarta. Pada saat itu ada reformasi ceritanya. Tahu sendiri kan? Iya. Partai Golkar semua anak-anak pejabat tinggi ini pada kabur nih. Iya, kocar-kacir. Ya, kocar-kacir lah ya. Nah, saya ini latar belakangnya kan satu orang kampung, masuk Jakarta, backgroundnya aktivis di kampus di PMII, kemudian ekstra kampusnya Pemuda Pancasila. Saya langsung jadi wakil ketua di Pemuda Pancasila di KI itu. Langsung jadi ketua karena reformasi. Langsung masuk di Golkar DKI Jakarta ceritanya. Nah, oke lah perjalanan aktif saya di partai ya, sebelum saya akhirnya ke PDI Perjuangan. Jadi di dalam perjalanannya saya sambil usaha sampai hari ini perusahaan saya tetap berjalan, usaha kita tapi dikelola oleh kawan-kawan lah ya, oleh kawan-kawan. Nah, terus
Di dalam perjalanan inilah makanya saya bisa dekat dengan Akbar Tanjung, dekat dengan Agung Laksono ya. Karena saya juga memang. Tapi waktu dari pengusaha waktu terjun ke Waikanan itu masih Golkar ya? Golkar, Oh iya, Golkar, ya? saya pertama di Golkar. Memang itu diajak atau? Ya, nah inilah ceritanya. Jadi karena waktu itu ini juga nggak sengaja ini mau jadi wakil bupati. Ini karena betul-betul. Jadi kalau Allah mau semuanya saksi hidup saya kepala perwakilan kita ini Mas Gino. Jadi karena kita ini aktif di Jakarta, ceritanya Waikanan ini kan baru lahir tahun 99. Saya sudah usaha di Jakarta. Saya wakil ketua real estate DKI Jakarta. Oke. Pada saat itu saya buat agenda besar mengumpulkan orang-orang Lampung di Taman Mini di Jakarta ya. Di Jakarta, saya mengundang Pak Tamanuri dan jajaran, saya buatlah acara silaturahmi orang Waikanan di Jakarta. Tapi ya putus begitu saja. Di dalam perjalanannya 99 tuh sampai 2000 tuh 2001 kalau tidak salah saya buat acara besar itu. Nah 2004 saya nyalek DPR RI. Kebetulan kan posisi saya di Golkar DKI itu sebagai ketua yang membidangi UMKM. Kemudian juga saya wakil ketua di Pemuda Pancasila DKI. Kemudian ada pencalekan 2024. Mas Ishak. Calonlah saya DPR RI. Pak, tahu betul saya nomor 9, paling terakhir dari caleg itu. Tapi saya ikutin. Nah, oke dong, gagal dong. Gagal lah, saya nomor 9 dulu kan pakai nomor urut. Ya kan? Saya hanya penggembira lah ya. Tapi dilalah itulah hidup ya, takdir. Ternyata Allah memang sudah kasih saya memang cita-cita saya itu harus diwujudkan rupanya sama Yang Kuasa. 2004 saya gagal, 2005 ada peristiwa pilkada langsung. Oh iya. Pilkada langsung pertama. Ya. Saya di Jakarta, selain saya tadi di Golkar, saya di Pemuda Pancasila, saya ketua umum Himpunan Pemuda Lampung. Di Jakarta itu kan ada Lampusai, ada himpunan pemudanya, saya yang mimpin. Mimpin pemudanya itu saya mimpin Pemuda Lampung. Kita buat seminar pilkada langsung pertama kali di Lampung. Nah, seminarnya di Lampung. Saya ingat betul di Hotel Sahid. Ya, Mas Gino lagi guru. Oke. Nah, seminar itu sendiri narasumbernya almarhum yang kemarin mantan Menteri ATR kita, mantan Menteri kita ini yang dari Nasdem, dulunya di Golkar juga beliau mantan Menteri BPN. Oke, beliau waktu itu anggota KPU, Peri Mursidan Baldan. Nah, jadi karena saya ketua umum, saya bawalah proposal itu kepada Pak Tamanuri supaya beliau jadi narasumber acara pemuda itu tadi ya. Pemuda itu tadi. Acara seminar pemilu pertama pilkada langsung. Apa pertimbangannya yang diundang Pak Tamanuri jadi pembicara? Ya enggak, saya hanya karena ya kedekatan saya kenal, saya orang Waikanan toh, saya pikir, dan saya sudah pernah buat acara besar di Jakarta, mengumpulkan orang-orang Lampung, pejabat-pejabat yang dari Lampung untuk mempromosikan Waikanan lah waktu itu. Saya undang beliau. Ya udah, saya sama Pak Gino, ya bersama Mas Yoyo, Triyono Subagio tuh. Oh iya, Lampos. Nganterlah surat ini ke Pak Tamanuri. Itu kejadian tuh tahun 2005 tuh. Surat undangan itu. Surat undangan itu. Jadi serahkan undangannya. Setelah dia ngobrol-ngobrol sama saya, ya udah bubarlah kita di restoran bandara itu. Kita ketemu di jalan tuh, kita ketemu. Sampai di situ. Kira-kira setengah jam kemudian dia telepon saya. Ya saya ini kan nggak tahu dong. Kita kan lagi bisnis, usaha apa. Dia telepon. Dinda, dia bilang. Lu siap-siap ya, jadi itu setelah terima undangan. Setelah terima setelah itu setengah jam hilang. Saya nggak tahu dia kemana. Saya juga terus nganter undangan ke Kanjeng Andi Ahmad, ke Metro Lukman, nganter undangan nih. Tapi setengah jam kemudian beliau telepon saya, bos, saya jadiin wakil ya, dia bilang, di Waikanan. Loh, saya bilang gimana ceritanya? Saya ini sama Bang Aljir, kata dia. Saya ini sama Bang Aljir nih.
Ya terus gimana bang? Ya kamu siap nggak, dia bilang. Ya kalau perintah siap aja, saya bilang. Ya kita gimana kan? Ya, usia saya waktu itu 35 tahun. Ya saya bilang, ya sudah, mana ini bang Aljitnya mau ngomong, kata Bang Tamanuri. Bos, kata Aljit, kau siap-siap? Ya saya bilang, saya ini mau jadi ini itu kan perlu dana segala macam, biaya. Udah, yang penting siap maju, katanya. Nah ya udah, dia bilang kalau perintah siap kita. Cetek ceritanya itu. Gara-gara seminar itu aja. Ya itulah lantarannya ya, asbabun nuzulnya. Pembicaraan awal-awal dulunya nggak ada. Nggak ada. Nah, terus akhirnya beliau, oke, saya bilang. Tapi pada kira-kira seminggu kemudian acara acara seminar itu terjadi. Saya juga bingung. Kok semua pejabat ini, bupati, wali kota, ini pada datang, saya bilang. Mereka memang dapat undangan kan? Iya, saya undang, tapi kan nggak mungkin dong masa hadir semua. Rupanya yang nelpon Bang Tamanuri semua. Dia hanya ingin menjelaskan ini calon wakil saya. Tapi dia nggak ceritakan ini sama almarhum Bang Erwin, Kanjeng Andi Ahmad, nggak diceritakan soal ini bakal calon wakil saya. Hanya karena saya ketua waktu itu kan, ya saya ya santai aja dong. Ya alhamdulillah, singkat cerita, jadilah calon wakil dan berhasil pada saat itu. Ya 5 tahun saya mengabdi sebagai wakil bupati, Pak Tamanuri sebagai bupatinya. Di 2010, nah Mas Ishak mungkin mengikuti perkembangannya, saya menjalankan tugas fungsi saya sebagai wakil, dan alhamdulillah pada saat itu saya berhasil jadi Bupati Waikanan untuk 2010-2015. Dan pada saat itu kita emang nggak diajak. Pak Tamanuri waktu itu masih nyalon lagi kan? Anaknya Agung. Iya. Jadi waktu itu beliau mengusung anaknya Agung Mangkunegara, dan saya sendiri sama Pak Raden Nasution dari orang Belambangan Umpu, dinasnya di BPKP Pusat. Nah, oke lah, berjalan itu dan kita berhasil. Nah, tahun 2011, 2010 setelah saya jadi gubernur, kita kan Pak Sarudin nih. Nah, Pak Sarudin ini dia minta, karena waktu itu juga teman-teman PDI minta saya untuk mimpin Waikanan, dan saya kebetulan nggak aktif lagi dalam pengurus partai toh. Jadilah saya ketua partai PDI Perjuangan di Waikanan 2010-2015. Kemudian 2015-2020 saya diminta juga oleh PDI jadi wakil ketua PDI Lampung. Ya. Dan pada saat saya jadi DPD, jabatan itu harus saya lepas karena DPD ini kan calon perseorangan, tidak bisa lagi diusung oleh partai politik. Tapi waktu bupati itu kan yang periode kedua nyalon lagi kan, sebetulnya? Nyalon lagi saya. Dan nyalon sendiri kita tidak berhasil. Nah, itu 2015 ya? Ya, 2015 Desember saya gagal di situ. Lanjut saya mulai 2016 saya kembali ke usaha. Ke Jakarta lagi. Saya pimpin perusahaan saya lagi. Sembari saya ngelola usaha. Perusahaan kita ini kan bergerak di bidang selain properti yang landed house, juga strata title ya. Ada apartemen, ada hotel, ada yang perumahan mewahnya. Nah, itu partai masih ya, masih. Oh iya dong, masih. Ya, kan saya kan masih pengurus waktu itu, masih pengurus karena belum DPD toh. Dan sambil saya jalan, sambil kuliah kita. S3-nya. S2 kan saya sudah selesai waktu saya bupati. Oh iya. Nah, selesai saya sambil sekolah. Ya pikirannya sederhana, pokoknya cita-cita orang tua itu harus tetap konsisten. Jadi guru. Siapa tahu ngajar lagi jadi dosen. Nah itu dia kan. Nah, dan akhirnya Mas Ishak, kejadian ini. Saya kan sekarang jadi dosen tetap nih. NIDN saya sudah selesai tahu. Ini sedang lagi belajar bagaimana jabatan fungsional saya di dosen tetap di Universitas Sabura ini ya bisa pada akhirnya nanti ya mimpi juga saya untuk supaya profesor saya juga bisa keluar juga. Makanya saya ngarang-ngarang buku dan lain sebagainya. Jadi dalam berapa tahun di Sabura itu?
Untuk Saburai baru ya, baru perjalanan baru setahun ini ya. Setahun ya. Dan sembari saya ngajar, sembari saya juga menjalankan amanah sebagai anggota DPD ini. Dan kebetulan saya juga dapat amanah di lembaga ini di 3 alat kelengkapan. 1, Komite 2. Komite 2 ini membidangi sumber daya alam. Mitra kerjanya ada kurang lebih 15 kementerian dan lembaga, mulai dari Menteri Pertanian, kemudian Kehutanan, Perdagangan, Perindustrian, BUMN, PU, kemudian Menteri Investasi, Menteri UMKM, Basarnas, BNPB, ya kaitannya alam lah ya, Menteri SDM, juga sebagai anggota sudah 3 tahun ini sebagai panitia perancang undang-undang, jadi badan legislasi. Jadi setiap produk undang-undang yang dilahirkan oleh DPD, saya ada di dalam itu sebagai anggota badan legislasinya, atau di kita itu panitia perancang undang-undang. Dan juga 3 tahun ini juga sebagai anggota badan kehormatan DPD RI yang punya tugas juga untuk menjaga kehormatan, marwah dan lembaga DPD kita. Terus, kalau di masyarakat itu DPD dengan DPR itu apa yang membedakan? Ya, ini kan sebenarnya lahir karena negara ini kan lahir harus ada 3 syarat ya. Ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan. Pemerintahannya diwakili oleh presiden, lembaganya kepresidenan dan struktur ke bawah. Rakyatnya diwakili oleh DPR, wilayah itu diwakili oleh DPD. Makanya kita DPD ini, dapil kita Lampung, 15 kabupaten kota. Jadi benar-benar ngurusin ya, Lampung jadi aja kita gitu. ini mewakili sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Jadi sumber daya alamnya, ya artinya begini, jangan sampai sumber daya alam yang ada dieksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan lingkungan. Rakyat di situ justru makin miskin dan seterusnya, itu nggak boleh. Nah, disitulah peranan kita. Contoh realnya apa kalau di lapangan di Lampung ini? Ya, oke. Tugas kita ada 3, pengawasan, legislasi, dan budgeting. Sama tugasnya. Ya, apa yang diawasi? Budgeting. Kan setiap tanggal 16 Agustus, Presiden itu kan menyampaikan nota keuangan kepada DPR dan DPD. Nanti kita kancah menjadi APBN. Lampung dapat berapa DAU-nya, DAK-nya berapa, tugas pembantuannya apa, tugas dari kementerian berapa. Kemudian tugas kita yang satu lagi adalah membuat undang-undang. Nah, apa yang harus dilakukan setelah undang-undang ada, keuangan ada? Pengawasan. Nah, jadi tugas kita ini, semua undang-undang yang melibatkan urusan daerah, melibatkan masyarakat, itulah tempatnya kita untuk awasi. Barangkali tidak bisa berjalan di lapangan, barangkali perlu untuk direvisi, barangkali merugikan daerah. Nah, itulah peranan kita. Contoh, kalau soal menyerap aspirasinya dengan DPR kan kadang-kadang satu wilayah satu dapil, ya. Dapilnya sama. Apa yang ya sama kita sama, tapi kita lebih banyak kepada serapannya dari pemerintah sebenarnya. Karena kita bicara tentang apa sih yang dibutuhkan oleh Lampung Barat, apa yang dibutuhkan Mesuji, apa yang dibutuhkan Baikanan secara umum. Misal dalam hal sumber daya manusia, kita butuh, katakanlah kita punya tambang ini bisa ada manfaat untuk masyarakat dan seterusnya. Nah, sumber daya yang ada ini kan membutuhkan satu, ada mungkin saja regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah dan investasi. Nah, kita itu kalau ke Jakarta kan mengadakan hearing, RDP, rapat dengan itu kan dengan instansi yang terkait tuh. Misalnya ada kaitan dengan tambang, kita undang SDM, Kementerian BUMN. Nah, hanya yang perlu dipahami oleh masyarakat, kita memang tidak punya hari ini memang belum bisa apple to apple ya, karena jumlah kita juga dengan DPR hanya sepertiganya. Kemudian fungsi kita penajamannya hanya di pengawasan.
kita tidak bisa membawa aspirasi. Karena memang ya sejatinya kita ini nggak boleh hanya pada kelompok tertentu. Iya. Karena saya ini nggak ada urusan, pokoknya yang penting masuk ke Lampung. Yang penting masuk. Mau dia ditaruh di Mesuji pembangunan itu boleh, mau dia di. Nah kalau kewilayahan melalui DPR ini kan masyarakatnya yang menyampaikan aspirasi. Dapilnya terutama. Iya, kalau kita lebih mengamankan ini program kabupaten, ini program provinsi, bagaimana caranya ini diamankan dan diawasi dengan benar. Karena wilayah pemilih kita memang Lampung langsung. Ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya kita ini kan dipilihnya lebih banyak suaranya. Lebih banyak suaranya, ya. Karena se-Lampung cuma 4 kan. Ini kemudian lagi yang dipilih itu betul-betul personal garanti kan. Personal yang dipilih itu. Seperti itu Mas Isai. Bung, dulu itu Bung Bustami itu lahir di Waikanan ya? Betul. Di apa? Di kampung apa tempatnya? Ya, jadi tempatnya kalau dulu namanya desanya Simpang Tulung Buyut. Dusunnya itu Pemuka Jaya. Jadi saya lahir di sana. Saya 12 saudara. 12 saudara ya. Kemudian saya anak tapi 12 saudara itu sudah nggak ada 5-nya. Jadi yang selalu dihitung itu jadi 7 saudara. 5 itu yang paling tua-tua. Ya, jadi saya ini kalau kakak saya 6 ya 7 berarti saya ini yang nomor 2 dari nomor 3 dari jadi anak ke-9 saya ini. Ya, anak ke-9 dari 12 bersaudara. Nah, terus ya masa kecil saya betul saya di kampung. Sekolah saya SD-nya itu di SD Negeri Gunung Labuhan. Itu tiap hari harus jalan kaki. Gunung Labuhan itu kecamatan ya? Desa. Jadi Gunung Labuhan itu ya Simpang Tulung Buyut itu. Saya kan ada di dusunnya. Nah, kebetulan ayah saya kan memang petani ya. Dia punya kebun banyak. Kebun lada, kopi dan cengkeh. Oh, masih ada lada cengkeh? Ya, dulu waktu itu tahun 70-an begitu kali ya. Nah, dan saya juga masih mengalami itu. Yang namanya bagaimana mutil lada, mutil cengkeh, mutil kopi, karena luas kan kebun kita. Nah, tetapi saya di kelas 2 itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya pindah di Tanjung Karang. Pindah tidak di Waikanan lagi. Kebetulan kakak saya ke Bandar Lampung. Sebelum ke Bergen dulu, Bergen, Lampung Selatan. Tanjung Bintang. Kebetulan kakak saya jadi guru di situ. Kakak saya jadi guru di situ. Itu di Bergen. Kakak nomor berapa itu? Sulung? Kakak saya yang paling tua. Jadi istri kakak saya yang paling tua itu ngajar di situ. Kalau kakak sendiri laki-laki, dia orang Pelabuhan, Pelindo 2, almarhum ya. Jadi karena dia ngajar di sana, saya di Bergen. Apa pertimbangannya waktu itu pindah? Iya, karena memang pertama karena kakak saya baru menikah ya kan nggak ada teman. Kakak saya kan kerjanya di sini. Oh iya. Kerjanya di Pelindo Panjang. Sedangkan ayu ipar saya ini kan tahu sendiri di Bergen tahun 78, 79 itu udah lagi kebun karet semua. Iya. Jadi saya tuh kalau hari-harinya tuh nyari ini ranting karet supaya untuk suluh kan. Untuk ngidupin, untuk makan tuh kan pakai itu tuh, pakai kayu tuh. Nah, tetapi saya cuma 6 bulan di sana, 7 bulan. Sekolahnya di sana juga? Ya, di Bergen itu. Pas mau semester di sana, waktu kita dulu tahun 80, 70, 9 itu 80, kan apa namanya semesternya itu kan banyak kali ya. Semester 1, 2, 3, 4 tuh. Nah, akhirnya saya semester terakhir itu pindah ke madrasah, ke Min 1 Tanjung Karang, yang lokasinya di depan makam pahlawan itu. Oh iya. Nah, itulah sama Pak Beni Ali. Saya sekolah di Min, ya, di Min. Nah, di Min ini, Mas Ishak, tadi saya ceritakan sudah kuliah ya. Saya ini memang apa ya, memang ada bakat ya. Jadi ada juga yang sifatnya bakat alami ya. Saya itu memang apa ya, kalau disuruh jadi komandan gitu ya,
Orang kan kalau suruh siapa yang mau jadi ketua kelas, mau jadi komandan, kalau orang kan dorong-dorongan ya. Saya itu maju, kalau saya itu modelnya begitu. Jadi siapa yang jadi ketua kelas maju aja. Dan zaman itu kan kalau kita sudah maju, mana ada lagi kawan yang lain mau berebut jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas, ya. Nah, jadi main maju aja kita, nekat aja. Jadi memang bakat itu suka gitu. Nah, jadi saya di sekolah SD Min itu sampai SMP SMA itu memang selalu jadi ketua kelas, ketua OSIS, aktif lah ya di pramuka segala macam. Nah, juga ada sifat jiwa dagang saya. Saya itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP ya, saya itu dagang. Dagang apa itu? Jadi dagang es balon. Ini es balon loh, ya kan ada. Dulu kan pakai termos itu. Ya, pakai termos toh, es balon sama empek-empek. Di sekolah atau di mana? Keliling selesai sekolah. Jadi selesai saya sekolah di SD Min itu jam 1 pulang sekolah, saya salin baju langsung itu dagang. Ya, yang satu sebelah kanannya termos itu isi es balon, sebelahnya isi pempek. Makanya suara saya keras. Itu siapa yang buat? Nah, itu ada Mbak itu yang di depan gang itu di pinggir jalan dekat makam pahlawan tuh, mereka di situ ya. Karena biasa bersuara. Makanya kan es balon sampai goreng gitu kan. Kan. Jadi bayangkan saya sampai kelas 3 SD, sampai kelas 3 SMP tuh. Terlatih bersuara keras. Terlatih, makanya jadi komandan keras kita kan. Nah terus saya di SD sifat dagang saya udah terbangun ya, sifat saya suka berdagang. Ya, ada teman-teman saya yang masih yang SMP-nya? Nah, SMP-nya SMP Kedaton. SMP Kedaton dulu SMP Negeri Kedaton ya, sekarang SMP Negeri 8 apa ya? Kalau tidak salah SMP Negeri 8 yang masuk Gang Suci loh di depan kuburan tuh. Iya. Nah, sekarang udah pindah semua di Labuan sana, Labuan Ratu ya. Nah, SD kelas 1-nya saya ketua kelas 2-nya saya jadi ketua OSIS di SMP Kedaton. Nah itu Adinda Pauji itu wakil bupati itu adik asuh saya tuh di Pramuka tuh. Waduh, saya yang bimbing dia di Pramuka. Nah SMA saya di SMA 9, dulu SMA 5. Nah di SMA 9 ini saya jadi ketua kelas. Wah ya ada pengalaman unik nih, saya ketua kelas dikeroyok orangnya. Ya gara-gara namanya orang disiplin toh. Iya. Tapi jadi sahabat semua akhirnya. Dikeroyok teman sekelas maksudnya. Teman sekelas gara-gara teman sekelas ini ya kepala sekolah Pak almarhum Haji Nasir masuk ruangan kan bau asap rokok. Ya kan? Dulu kan sangat dilarang merokok, dikejar-kejar sama kepala sekolah kan merokok. Jadi waktu ketika itu nggak ada yang ngaku, siapa yang ngerokok? Nggak ada yang ngaku kan. Langsung, ketua kelasnya mana? Kata Pak Nasir, siap. Ya kamu bos ini. Coba siapa tadi yang ngerokok tadi? Ya saya sebutin lah. 5 orang ini kan. Saya masih ingat semua itu, kawan-kawan saya. Nah, sampai sekarang baik semua, jadi sahabat saya semua. Mansuri, ada namanya Jailani, ya semuanya baik semua. Ya udah, saya pikir dengan mereka dipanggil kepala sekolah itu selesai urusan. Saya pulang sekolah ya di depan Gang Bakti itu. Saya di depan Gang Bakti itu saya nggak nyangka saya akan digebukin kan sama mereka kan. Waduh, dia keroyok saya sama berlima di Jalan Tekomare itu. Oh iya, bukan di Gang Bakti itu. Pojok itu pas mau masuk itu. Ya sudah. Ya namanya dikeroyok kan, babak belur kita kan. Ya udah. Akhirnya tidak selesai di situ karena saya keroyok kan nyampe di kepala sekolah kan. Panggil yang lain. Panggil semua lah 5 lagi nih. Ya udah, namanya juga kepala sekolah. Kalian ini katanya beraninya cuman keroyokan. Ya sudahlah. Kipas cendrawasih itu dipakai sama kepala sekolah kan. 5-5-nya kena. 5-5-nya kena. Kamu orang ngapain sama Bustami kemarin? Yang ngeroyok. Oh, ngeroyoknya gimana katanya? Ada yang nonjok muka. Oh, ya begitu ya. Gimana rasanya? Kayak gini ya. Akhirnya kebagian semua. Kalau sekarang udah ribut mungkin ya. Sekarang udah ribut. Udah bisa bahaya. Kalau guru mukul. Kepala sekolah bisa, waduh. Kalau dulu ya
ya konsekuensi toh, Iya. dikasih sanksi toh. Nah, oke. Ya alhamdulillah. Nah saya di SMA itu memang ya aktifnya ya di OSIS, Pramuka. Nah aktivitas dagang saya berkurang karena Itu tapi masih di Bergen itu tinggalnya? enggak dong, saya pas Min itu pindah Oh, di sudah. Tanjung Karang. Oh, iya. Memang kita dari Tinggal- tahun 60 ayah saya punya rumah di Gang Surabaya itu. Oh, selama ini ditinggali siapa waktu itu? Eh, Kosong? Ayah saya di situ, dia nunggu di Tanjung Oh. Karang. Saya karena ngikut Mbak Yu saya toh, sama abang saya, istrinya kan sendirian, harus ditemani toh. Saya lagi kecil kan, kelas 2 SD. Jadi saya nemenin di sana. Nah, tapi kita memang punya rumah di Gang Surabaya. Jadi SMA di situ, SMA situ. Nah, SMA itulah ya saya. Makanya dulu saya ini atletik, pelari. Saya Pasi Lampung, anggota Pasi Lampung. Kalau lari 40 kilo. Jadi kalau saya sekolah kerjanya ya cuman jalan kaki, Mas Isak. Berapa jauh? Tapi kan nggak begitu jauh. Ya naik gunung itu, naik gunung apa namanya, gunung yang di belakang Pasar Koga itu kan gunung tuh. Gunung Banten. Gunung Banten tuh tiap hari tuh pulang bolak-balik pakai rangsel. Pokoknya maunya jadi akabri aja udah. Tapi akhirnya ya udahlah. Nah, itulah ceritanya. Tapi kalau hobi khusus olahraga ada? Khusus olahraga? Ya saya sih dulu memang itu ya. Saya ini hampir semuanya saya tekuni ya. Saya bela dirinya macam-macam nih. Pernah ikut gojukai, pernah ikut inkado, inkai, lemkari, silatnya apalagi, bangau putih, kemudian apa namanya TTKKDH, kemudian silat pagar nusa. Jadi udah nggak keruan-keruan ini, ikut semuanya, ikut seneng aja. Yang penting berkawan. Dan saya jadi atlet waktu saya jadi pesilat. Makanya kalau saya sekarang jadi Dewan Pembina IPSI Lampung, saya jadi ketua Dewan Pembinanya PSHT Lampung. Karena pernah punya Ketika pengalaman saya di situ memang ya. di situ. Dan untuk olahraga di Lampung ini, ya saya cukup banyak ngembina. Saya ketua umum judo Lampung, ketua umum senam tera Lampung, kemudian juga sebagai Dewan Pembinanya PSSI Lampung. PSSI Lampung. Ya, belum di KONI-nya, belum di macam-macam. Sehingga komunitas ini hampir semua, ya kebetulan ya, karena waktu saya jadi bupati, wakil bupati kan ex officio dia. Kepala daerah itu kan langsung jadi pelindung semua toh, yang harus ngemong semua bidang cabang olahraga, apapun kegiatan kemasyarakatan. Nah, jadi saya sendiri besarnya di organisasi ekstra ya pergerakan mahasiswa Islam di PMI, kemudian di Pemuda Pancasila sebenarnya, background ekstra kampusnya seperti itu. Dulu kalau nggak salah di keluarga itu saya dengar Bung Bos ini dipanggil si Belang ya, benar nggak? Kenapa itu si Belang itu? Kenapa? Jadi saya itu Jadi terkenal, keluarga. saya punya buku Mas Isak, namanya Si Belang. Ya. Itu panggilan di keluarga atau Panggilan paman saya. Jadi saya itu lahirnya hari Rebo ya, pukul 4 subuh. sama sehari Rabu. Oke, jadi pukul 4 subuh itu, kenapa orang tahu saya hari tanggal 4 itu subuh itu orang tahu semua itu hari Rebo? Karena hari pasaran di Gunung Labuan itu, Simpang Tulungbu itu pasarnya hari Rebo. Oh, Pasar Rebo. Oke, nah saya pada saat lahir itu konon katanya ngebawa minyak, ya minyak wangi. Jadi orang itu ribut kok, ya waktu saya kan dimandiinnya di air, di sungai kan. Jadi rumah saya itu di sini, pokoknya turun rumah itu sungai. Oh, di pinggir Ya, sungai. kita kan punya kenceran, makanya terkenal rumah saya itu di Gunung Labuan itu kenceran. Apa Kita itu? punya pabrik heller apa namanya padi. Kan itu kita bendung tuh airnya, Oh, penggeraknya pakai pakai kincir. air. Oke. Nah, dimandiin di sungai itu, di Waisungkai itu. Waisungkai ya. Oh, Di Waisungkai. Waisungkai. Jadi orang tuh ribut loh, kenapa kok bau wangi gitu ya. Orang ribut semua. Pada datanglah ke sungai itu. Ini ayah saya kan namanya Sultan Dewa. Sultan Dewa dapat lagi anak gitu kan. Nah,
Saya ini dulu rambutnya hitam, tetapi bagi dua. Maksudnya? Satu hitam, satu putih rambutnya. Dari bayi. Separuh. Separuh gitu. Ini kan saya ini aja ini, saya saya semerah aja ini hitam ini. Jadi nggak kelihatan. Jadi saya itu rambutnya hitam sebelah hitam sebelah putih. Kan lucu kalau hitam semua kan enak. Ini kan separuh-paruh nih. Dari kecil. Dari bayi itu. Nah, itu sebabnya. Nah, makanya kakek saya ada namanya kuda belang. Jadi kakek saya dari emak saya itu ada gelar namanya kuda belang. Nah, ditempelin lah namanya kepada saya, si belangnya. Oh. Jadi saya kalau ke Gunung Labuan, kalau saya bilang tadi ke Gang Surabaya, nggak ada yang tahu nama Bustami. Ya belang semua. Oh, di sana itu. Kalau dibilang mana rumah belang gitu, tahu orang nama saya belang. Tapi Maman itu manggil itu karena rambut atau karena? Ya enggak ya itu karena saya ada titik rambut saya belah dua itu, satu putih satu hitam itu terus kakek saya itu buyut saya itu ada nama ada gelarnya itu kuda belang. Ditaruhlah ke nama saya. Ya mungkin diniatkan juga lah, pokoknya yang penting. Tapi itu kejadian juga. Saya itu kalau datang ke satu tempat pasti beda gitu loh. Saya pasti berbeda dari tempat itu. Pokoknya ya jadi pusat perhatian aja gitu. Karena hitam putih. Saya gitu maksud saya. Ya bukan saya tahu-tahu kok saya sekarang jadi ini ya. Ternyata setelah saya lihat dari periwayat hidup saya gitu. Kita kan nggak tahu setelah saya cocok-cocokkan setelah saya jadi hari ini saya bisa jadi bupati gimana ceritanya, jadi wakil bupati, jadi DPD, terus setiap ada apa-apa di mana-mana itu kita muncul gitu loh, ada aja gagasan, ada aja yang akhirnya orang loh siapa sih itu, ini aja natural aja, jadi ya bawaan orok lah gitu kali. Jadi sekarang setelah DPD ini mau daftar 2 kali. Iya. Sebetulnya masih ada hal lagi nggak yang kita cita-citakan? Iya. Di luar yang dulu dari kecil guru atau tentara gitu. Iya. Sekarang itu kepengen apa lagi gitu? Iya. Jadi Mas Ishak, perjalanan hidup ini kalau kata Ketua DPD Pak Lanyala, kita ini cuma menjemput takdir. Sebenarnya 4 bulan di dalam kandungan sudah ditetapkan ini. Takdir Bustami itu tanggal berapa hari ini ketemu Mas Ishak, udah ditetapin. Semua ini peristiwa ini tidak ada satupun kejadian yang kebetulan. Tidak ada apa saja di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah Nah, kita tinggal menjalani. Makanya saya apapun yang saya terima, baik kesuksesan maupun kegagalan, itulah yang terbaik. Even gagal pun itu adalah yang terbaik ketimbang saya jadi. Siapa tahu ya ada hikmah dari situ. Justru saya berhenti, itulah kebaikan itulah nilai lebih tinggi waktu saya tidak berhasil itu ketimbang saya jadi. Pasti ada sesuatu. Karena sesuatu yang sudah terjadi dan sudah kita usahakan semaksimal mungkin, itu namanya takdir. Iya. Dan nggak boleh kita rubah. Kalau nasib masih bisa kita berjuang. Kita ini kan ngejar nasib. Tapi kalau sudah selesai di tujuan nggak berhasil, itulah namanya takdir. Nah, kan kodok dan kadar kan nggak bisa kita olah lagi. Tapi nasib Allah sudah nyebut kan, tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak mau merubah nasib sendiri. Jadi nasib ini akan berhenti pada saat ketemu berhenti tadi itu, pada saat kita berhenti itulah takdir kita dan harus kita. Nah, saya jalani betul. Saya maaf ya. Jadi wakil, kita nggak punya apa-apa, ya karena saya kan satu lagi asik punya usaha, lagi belajar usaha, ya nggak bawa banda juga dari Lampung ini, bawa duit misalnya di Jakarta, kita jadi pengusaha nggak juga, kita ngerintis dari nol betul, tahu-tahu jadi wakil bupati, nol juga wakil bupati berapa sih pendapatannya? Ya gaji 5.900.000, nggak pegang apa-apa, proyek apa mau dapat untung nggak bisa. Faktanya jadi bupati saya. Jadi kalau memang bukan takdir, walaupun gitu cita-cita mau guru, mau tentara, tetap nggak bisa. Sama halnya waktu saya yang kedua, waktu saya yang periode kedua, apa kurangnya saya?
10 tahun saya jadi bupati, wakil bupati. Semuanya saya punya. Kekuasaan saya punya, ya dikit-dikit adalah ya hasil dari ngumpulin jadi bupati toh. Ada juga kawan-kawan yang percaya sama kita ngebantu. Malah nggak jadi kita. Iya. Kan aneh. Nah, jadi dari situ saya langsung pada saat saya tidak berhasil itu saya nggak mau orang ngajak ini nuntut ini. Kan biasalah namanya pemilihan kan ada juga yang katanya curang nggak puas. Nggak, saya bilang udah cukup. Saya kumpulin pasukan, kita berdoa bersama, saya terima kasih, minta maaf, kita belum. Dan inilah yang terbaik menurut Allah. Dan saya pulang ke Jakarta, bukan ninggalin daerah saya. Karena kalau saya ada di daerah saya nanti macam-macam lagi punya pikiran. Barangkali ya kan dianggapnya saya tidak puas. Ya, nanti saya mengganggu jalannya pemerintahan, jangan-jangan nanti saya masih cawe-cawe, ngatur-ngatur. Saya kembali ke Jakarta karena memang saya ada kerjaan. Perusahaan saya harus saya urus lagi dong. Nah, selama ini banyak di... iya, selama ini saya 10 tahun kita tinggalin, ya dong. Nah, akhirnya kita kembali lagi ke Jakarta, ngurus usaha kita. Selama di perjalanan, alhamdulillah, ya kita juga nggak meratapi nasib. Saya tetap urus usaha, saya jadi pengusaha lagi, saya selesai S2, saya S3 saya selesai, tahu-tahu ada pemilu DPD, jadi. Nah, apa yang terjadi ke depan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi sekarang mengalir aja lah. Mengalir aja, karena saya juga nggak menyangka hari ini kenapa saya itu nempel sama Lanyala gitu. Saya juga nggak tahu. Lanyala orang ngetop, orang hebat. Ya, keluarganya para profesor, duta besar, paman kandungnya sendiri ketua Mahkamah Agung. Siapa nggak tahu Lanyala? Tapi hari ini Lanyala itu di sebelahnya Bustami, nggak bisa pergi dia kalau nggak ada saya. Nah, saya juga nggak tahu nih akhir perjalanan karir politik saya. Boleh jadi kalau Allah mau ngasih kesempatan, bayangkan satu-satunya anggota DPD, ya satu-satunya saya bisa sebut di Indonesia ini 136 orang. Yang jadwal ketua DPD sama dengan anggotanya ya cuma saya. Karena saya nempel. Sudah mengelilingi 34 provinsi bersama ketua, lebih dari 350 kabupaten kota. Di mana ada ketua ada saya di situ. Apa bukan satu rahmat? Secara materi mungkin kita tidak dapat. Tapi saya bisa mengenal seluruh wilayah Indonesia ini. Enggak cuma dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote. Bukan cuma datang, kita nginepin. Bagaimana cerita Miangas, bagaimana Pulau Rote itu gimana coba. Yang namanya NTT dari ujung ke ujung. Coba. Yang namanya Sulawesi, naik kendaraan kan kalau Mas Ishak bisa ngikuti perjalanan Lanyala, kita kan selalu diundang oleh raja-raja Nusantara untuk mengunjungi itu loh. Situs kerajaan dulu hebatnya Indonesia itu kenapa dijajah, kenapa kita serahkan ini jadi NKRI. Mereka ingin menunjukkan kepada ketua DPD. Artinya yang kita datangin itu bukan di tengah kota, Pak. Di pelosok-pelosok bumi, pelosok-pelosok negeri yang kita. Nah, saya tidak tahu hikmah apa nanti yang akan. Yang pasti hari ini semua pejabat tinggi negara ring 1 Republik, kalau dia tahu Lanyala ada saya. Paling tidak mereka kenal saya. Orang tanya dong, kalau saya ke istana, kalau Pak Lanyala di istana, ini siapa orang ini? Kenapa ikut terus? Iya, kok ikut terus? Apa dukunnya atau apa? Artinya saya tidak tahu. Kok saya itu bagaimana pandangan Lanyala terhadap saya? Dia nggak, pokoknya saya menjadi sparring partner dia. Saya syukuri betul. Saya bisa ikut, ya, terlibat dalam upaya-upaya mengangkat daerah, ya, memperjuangkan daerah bersama ketua DPD langsung. Dan kita lihatlah 2024 yang akan datang, kita tidak tahu, ya, tahu-tahu nanti udah pantas ini ngurus negara, jadi menteri kan kita nggak tahu. Ya pantas-pantas lah ya kan, Pak Jokowi waktu wali kota saya bupati. Ya, kenapa tidak dok? Kan namanya nggak ada yang tahu takdir. Oh iya, justru itu kita menjemput takdir saja Mas Ishak. Oke, Masya Allah. Bung Bustami, ini kita semakin sore ini udah mendekati maghrib ini nggak kerasa ngobrol, nggak cukup diceritakan malam ini kan. Terima kasih. Makasih Mas Ishak. Masya Allah. Terima kasih semuanya.